Selamat siang kakak dan abang semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Desa Putu Putri Arfiana, NIM 114210095 dari Pluk 9, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada acara pertama ini, saya ingin melakukan kembali mengenai registrasi dan juga digitalisasi pada peta yang sudah saya pilih, yaitu pada peta Kabupaten Magelang. Kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu kita harus membuka aplikasi yaitu ArcMap. Di sini sudah terlihat tampilan ArcMap-nya, dan kita langsung memilih My Templates dan klik Blank Maps. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan klik kanan pada bagian Layers untuk Add Data dan juga memasukkan peta kabupaten yang telah dipilih. Karena sebelumnya saya sudah melakukan connect dan juga settings pada aplikasi, jadinya ini kita tinggal langsung masukin aja itu peta Kabupaten Magelang. Klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan koordinat pada peta Kabupaten Magelang ini. Kita akan melakukan registrasinya. Yang pertama harus dilakukan ialah kita harus memasukkan grid TTM-nya. Yang pertama kita harus menuju ke bagian georeferencing dan pilih Add Control Points. Lalu kita zoom out pada bagian grid TTM, lalu kita klik di bagian sininya. Ini kita pilih yang grid TTM sisi paling kiri atas terlebih dahulu. Selanjutnya, kita zoom kembali, lalu kita klik kanan dan input nilai dari grid TTM-nya. Untuk sumbu X-nya itu ada di 400.000, dan sumbu Y-nya itu 919, nolnya ini ada 4. Lalu klik OK. Jika petanya hilang, yang harus kita lakukan adalah kita arahkan kursor ke bagian layers dan di bagian peta kita, klik kanan, lalu kita pilih zoom to layer. Nah, sini sudah ada tanda 1 dan juga tanda plus yang menandakan bahwa peta kita sudah terregister dan ada grid yang pertama. Selanjutnya, kita akan memilih kembali grid UTM. Kali ini saya akan memilih yang bagian kanan bawah, yaitu di bagian sini. Kita zoom kembali. Ya, kita pilih di sini. Kita zoom kembali dan lakukan secara seperti tadi dengan mengklik kanan untuk menginput nilai X dan Y-nya. Ini nilai X-nya itu ada 430. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan untuk sumbu Y-nya itu ada pada 915. Nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, lalu kita klik OK. Kita munculkan kembali petanya dengan zoom to layer. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan pemilihan wilayah. Kali ini saya akan memilih wilayah Mertoyudan, Mungkit, dan juga Borobudur. Lalu kita harus menentukan batas administrasinya. Caranya adalah kita menuju ke bagian katalog. Ini kebetulan sudah ada di sini. Lalu kita pilih dokumen kita yang tadi, yang kebetulan sudah saya input. Kita klik kanan. Lalu kita pilih New dan juga Shapefile. Untuk pada bagian administrasi, itu kita akan batas administrasi, kita akan mengganti namanya menjadi batas administrasi. Lalu untuk feature type-nya kita akan memilih polygon.
Jangan lupa kita ke bagian editnya. Ini saya sudah menambahkan juga di bagian favoritnya, yaitu WGS 1984 dengan UTM zone-nya 49S. Ini adalah bagian wilayah saya. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita harus ke bagian batas administrasinya ini, untuk supaya kita bisa memulai memplotting atau enggak memilih wilayah tersebut, kita harus ke bagian edit features, kita start editing. Kita klik continue aja. Setelah itu kita harus ke bagian create features, dan batas administrasi kita klik, dan kita pilih polygon. Jika kursor sudah berubah menjadi tanda plus, kita bisa memulainya. Kali ini saya akan memulai dari bagian Borobudur terlebih dahulu, dan jangan lupa kita harus zoom dulu supaya garis-garis batas wilayah itu terlihat lebih detail. Oke, jika sudah, kita klik di bagian titik awalnya ini sebanyak 2 kali. Nah, nanti jadi plottingan bagian ini seperti ini. Lalu untuk mengubah warnanya, kita memilih ke bagian batas administrasi dan juga arahkan kursor ke bagian kotak warnanya. Kita klik dan kita pilih warnanya itu hollow. Oke, dan untuk outline color-nya kita biar aja dulu seperti itu. Di sini sudah terlihat plottingan wilayah dari Borobudur, Mertoyudan, dan juga Mungkit. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemotongan pada wilayah. Di sini saya akan memotong di wilayah Mertoyudan dan juga Mungkit yang membatasi juga nanti di wilayah Borobudur. Caranya adalah kita ke bagian editor, terus kita pilih ke ini apa tadi namanya? Edit tools ya. Ke bagian edit tools, lalu kita ke bagian cut polygons tool. Caranya adalah kita harus mengklik dari bagian luar batas. Saya akan memilih dari bagian sini, lalu kita ikuti saja bagian yang garis yang membatasi ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan jalan ke bagian peta ini, dan kita bisa memulainya dengan ke katalog lagi, pilih berkas materi yang tadi, kita klik kanan, pilih new, lalu kita ke shape file lagi, kita ganti ke namanya itu jadi jalan. Untuk fitur type kita pilih yang polyline karena kita akan membuat jalan, dan jangan lupa di bagian edit itu kita pilih WGS 1984 UTM zone-nya 49S, di mana itu merupakan wilayah kita. Kalau sudah, kita akan memilih wilayah yang terdapat jalannya. Di sini saya akan memilih jalan yang ini, jalan-jalan yang besar aja. Dan tolong diperhatikan jalan ini jangan sampai keluar dari areal kita. Selanjutnya untuk di bagian jalan, kita ke edit features, kita ke start editing. Lupa tadi. Kita ke continue. Lalu kita ke bagian create features, dan di bagian jalannya ini kita pilih yang line. Baru deh kita mulai plotting jalannya. Ini ke sini, ke sini, dan juga ke sini. Oke. Ini kalau bisa ada 3 jalan, jadi saya akan memplotting jalan yang lain. Saya akan memilih jalan yang ini, yang light aja, yang apa sih ini warnanya merah hitam. Oke, kita zoom aja lagi.
Ini batasnya ada di sini. Selanjutnya, jalan terakhir, saya akan memilih jalan yang melintasi wilayah Borobudur juga. Kita belok dulu ke sini aja deh, biar enak. Oke, kalau sudah, kita akan mengganti untuk ketebalannya seperti tadi. Ini saya akan milih yang highway yang paling tebal dan jalan itu warnanya merah. Kalau sudah, kita ke bagian editor dan stop editing. Yes. Kalau sudah, ini sudah ada 3 jalan ya. 1, 2, dan juga 3 yang mengarah dari Borobudur. Setelah jalan, kita akan membuat sungai. Caranya sama, yang pertama kita harus bagian katalog dulu. Kita pilih new, pilih shapefile lagi. Kita ganti namanya sungai. Filter type-nya, kita juga harus ganti polyline, karena kita akan membuat sungai yang tentunya itu bergaris-garis. Dan editnya kita tetap ganti ke yang ini. Oke, dan jangan lupa kita mulai start editing lagi supaya tidak terjadi kebodohan seperti tadi. Editing kita ke continue aja. Kita ke create feature, kita klik yang sungai, kita pilih ininya line. Nah, kebetulan di bagian peta yang saya pilih ini, sungainya itu ada di sini ke bawah. Jadi saya akan non-plotting sini, plotting sungainya pelan-pelan. Kebetulan keriting banget ya sungainya. Kenapa mulutku mau? Maaf ya Kak kalau misalnya kepala Vina maju-maju karena ini di mata Vina agak-agak siwer. Ini agak belok. Akhirnya kasih. Kalau udah, kita editor dan stop editing dan jangan lupa di save. Setelah itu kita pilih ketebalan sungainya yang ini dan warna yang biru ini. Nah, sudah. Selanjutnya setelah bikin jalan, sungai dan juga batas administrasi, kita akan membuat titik yang menandakan wilayah ini. Berarti kan di dalam wilayah ini ada 3 titik, yaitu untuk titik di Borobudur, Mungkit, dan juga Mertoyudan. Caranya sama, kita ke bagian katalog, pilih berkas yang tadi, klik new, shapefile, kita ganti titik. Ini kita biarin point, jangan lupa ini kita ganti ini. Klik OK. Setelah muncul di layers, kita klik kanan pada titik ini dan kita edit feature, start editing. Setelah itu kita ke create features, bagian titiknya kita pilih yang point. Kita klik di Mertoyudan, klik di Mungkit, sama di Borobudur. Lalu kita ubah bagian titik ini, saya pengen circle ini dan warnanya hitam aja udah. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Lalu kita coba lihat hasilnya ini dengan meng-unchecklist peta ininya, peta Kabupaten Magelang CPG. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk titik jangan lupa di stop editing dan kita save.
Kurang lebih hasilnya seperti ini Kak untuk di bagian magelang. Kita klik save as. Ini Vina akan save-nya itu di berkasnya Vina. Di mana ya? Bukan aplikasi praktikum kok. Walah, dokumen. Pilih di berkas materi kuliah. Semester 5 praktikum SIL. Acara 1. Di sini saya akan save-nya itu di bagian namanya itu adalah acara 1. Peta acara 1. Acara 1. T1. Luk 9. Oke, kalau namanya sudah berubah di sini, berarti ini sudah tersave dengan baik.